jangan nangis. Pernah aku digituin di salah satu mall di Jakarta. Terus kayak ibunya datang, terus dulu belum ada COVID kan, jadi belum pakai masker. Jadi dia ngenalin pasti nih gitu kan. Terus dia datang terus kayak, "Mbak, yang suka nangis di Indosiar ya?" Dia bilang gitu. "Ngelawan," kata dia gitu, "jangan mau ditindas sama suami." Aku kayak, Bu, kalau aku ngelawan ntar judulnya jadi beda. Aku itu sebenarnya udah syuting itu dari umur 4 tahun. Itu pun tidak sengaja, karena awalnya justru yang berkarir di dunia entertainment tuh kakakku duluan. Terus aku karena sering nemenin dia, ikut nemenin syuting gitu. Terus aku ngeliat kayaknya aku bisa deh, kayaknya aku mau deh gitu. Emang udah banci tampil dari dulu gitu. Terus udah gitu sampai akhirnya, dulu kan pemain anak-anak kecil tuh jarang ya, maksudnya di industri perfilman dan persinetronan tuh jarang. Tiba-tiba adalah satu PH butuh anak kecil. Kebetulan butuhnya yang sepantaran aku kayak gitu. Terus ditawarin lah ke mamiku kayak, "Ini Clarence mau nggak, Mam, syuting gitu." Terus mami aku tuh takut, karena takut aku dimarahin sama orang karena belum bisa baca dan belum kebiasa sama suasana syuting kayak gitu kan, dan masih kecil waktu itu. Tapi aku dengan PD-nya bilang, "Aku mau, aku bisa," gitu. Terus akhirnya ya udah, kita ke lokasi syuting nih. Mami kok tapi udah wanti-wanti ke orang lokasi, "Anak saya ini belum bisa baca, anak saya ini masih belum ada pengalamannya," gitu. Terus sampai akhirnya syuting dan lancar ternyata. Aku sempat postpone, sempat nggak syuting tuh dari SMA kelas 2 sampai kuliah semester 6, karena SMA aku waktu itu negeri, jadi kan agak ketat tuh peraturannya, nggak bisa bolos-bolos kayak gitu. Terus pas masuk kuliah juga mamiku maunya aku fokus kuliah dulu, sampai akhirnya ya udah, akhirnya aku berhenti syuting. Baru tuh learning by doing, aku nggak pernah sekolah acting, aku nggak pernah kursus acting. Karena menurut aku itu adalah bagi semua pemain ya, aku rasa ketika ada feedback seperti itu dari orang lain, itu titik keberhasilan acting mereka kayak gitu. Jadi aku nyaman-nyaman aja. Ngomongin kehidupan nyata tidak bisa menjudge orang by cover, itu aku setuju banget sih, karena banyak pelakor yang tidak berbentuk seharusnya pelakor. Baru diperbolehkan akhirnya mempunyai hubungan serius itu sama yang sekarang jadi suamiku. Dari sebelumnya aku dikasih X mulu sama mamiku. Tidak. Dan aku orangnya protektif banget, dan aku orangnya tuh penurut banget kan. Maksudnya kayak kalau soal pasangan hidup, mami aku mengajarkan banyak hal gitu. Banyak hal yang bisa aku lihat langsung. Kan capek ya kan nyari salah mulu. Akhirnya aku bilang, "Mam, udah deh, jodohin aja deh." Sama suamiku ini lagi mencoba diet. Akhirnya kita pakailah catering diet. Terus kayak aku ngerasa tidak bisa menikmati hidup aku gitu. Hidup kita terasa nikmat dan terasa luar biasa kalau kita makan enak, kalau buat aku ya. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk aku tidak terlalu ketat soal makanan, tapi aku olahraga kayak gitu. Aku tuh workout nggak pernah lama di rumah, paling lama tuh setengah jam. Tapi abis itu memang kelihatan hasilnya. Maksudnya kayak tetap makan enak gitu, tapi tetap badannya kejaga. Dan ya tapi aku mengikuti jejak suamiku. Kebetulan suamiku tuh udah nggak makan nasi putih atau nasi merah, nasi coklat, nasi brown rice itu udah sekitar 10 tahun sama sekali nggak makan nasi putih. Digantinya pakai shirataki. Cuman kan dulu belum ada shirataki ya. Cuman belakangan ini nih baru ada shirataki. Jadi si suamiku tuh selalu ganti nasinya pakai shirataki. Jadi aku keikutan sekarang gitu. Jadi makan malam dosanya tuh agak berkurang sedikit karena shirataki gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.